Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki hari ke-33 dalam 40 day to build up our faith. Bapak Ibu Saudara, saya digerakkan oleh Roh Kudus hari ini untuk menyampaikan be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkan hati Bapak Ibu Saudara. Di tengah masa-masa ini, di tengah masa pandemi dan krisis ini, kuatkan dan teguhkan hati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, apakah hari-hari ini kita sedang hidup dalam ketakutan? Apakah kita sedang dalam keadaan yang kecut dan tawar hati? Apakah kita sedang dalam keadaan yang lemah dan patah semangat? Apakah kita sedang dalam keadaan yang tertekan? Apakah kita sedang dalam keadaan yang stres? Apakah kita sedang dalam keadaan yang depresi? Apakah kita sedang diliputi dengan kecemasan dan kekhawatiran tentang hari depan kita? Apakah kita sedang dalam keadaan yang lelah, letih, dan lesu? Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam keadaan, salah satu keadaan yang saya sebutkan di atas, seringkali kita dapat mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pengakuan iman kita, pengakuan perkataan yang kita ucapkan dapat membawa kita hidup dalam kemenangan, victorious life, atau kita hidup dalam kekalahan, defeated life. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita hidup di dalam kemenangan. Kita melihat dalam sejarah bangsa Israel di Ulangan 31 ayat yang ke-6, Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar." Bapak Ibu Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, janganlah takut, janganlah gemetar karena COVID-19, karena krisis ekonomi yang sedang kita alami. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjalan menyertai engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau, dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, apakah kita percaya hari-hari ini Tuhan menyertai hidup kita? Tuhan menyertai pekerjaanmu, Tuhan menyertai bisnismu. Tuhan tidak membiarkan engkau sendiri dan Tuhan tidak meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan buat Yosua waktu itu. Musa berkata, kamulah Yosua, kamu akan memimpin bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikan kepada mereka, kepada nenek moyang mereka dengan sumpah. Engkau yang akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Bayangkan apa yang Yosua alami, Bapak Ibu Saudara. Musa telah memimpin bangsa Israel dengan luar biasa. Dan sekarang Musa berkata, kamulah Yosua, kamu akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Yosua adalah gambaran dari Yesus. Yesus akan memimpin kita sampai kita memilikinya. Kuatkan dan teguhkan hati Bapak Ibu Saudara sampai setiap janji Tuhan digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu sampai setiap perkataan Tuhan yang kau ucapkan itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ulangan 31 ayat 23 dikatakan, kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga berfirman kepada Yosua, Tuhan memberi perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, aku akan menyertai engkau, aku akan memimpin sampai ke negeri yang kujanjikan, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7 dikatakan, ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi Tuhan mengingatkan Yosua ketika dia tidak melangkah,
Tuhan mengingatkan dia, hambaku Musa telah mati. Aku telah memanggil engkau. Engkau yang akan memimpin bangsa ini masuk ke negeri yang telah kujanjikan kepada mereka. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjanjikan hal yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan bagi umatnya di akhir zaman ini. Hanya kuatkan dan teguhkan hati Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, saya mau menguatkan lewat perkataan firman Tuhan ini di tengah masa pandemi, di tengah masa krisis ini. Hanya kuatkan dan teguhkan hati Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Biar tindakan kita selaras sesuai dengan firman Tuhan. Iman yang disertai dengan perbuatan, dikatakan iman itu menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara, di tengah masa pandemi ini jangan kita menyimpang. Tuhan mau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Biar firman menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Biarlah hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, sehingga perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Carilah Tuhan Bapak Ibu Saudara, carilah firman-Nya, maka Bapak Ibu Saudara engkau akan mendapatkan petunjuk Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Perkataan iman mendahului kenyataan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, renungkan firman itu siang dan malam, dan bertindaklah sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjanjikan perjalanan yang berhasil dan beruntung bahkan di tengah masa krisis, di tengah masa pandemi ini. Hanya jangan lupa perkatakan firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-9 Bapak Ibu, sekali lagi diingatkan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Bapak Ibu Saudara, ayat 8 diapit dengan oleh ayat 6, 7 dan diapit oleh ayat 9 dan 18. Kita akan baca nanti. Tapi saya mau sampaikan gini Bapak Ibu Saudara. Ayat 18 dikatakan, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara, ketaatan kepada firman sangat penting. Orang yang gak taat dari bangsa Israel akan dihukum mati. Kalau mereka tidak taat kepada Yosua, mereka akan dibunuh. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau kita taat. Ayat yang ke-8. Nah Bapak Ibu Saudara, sering kali ketika kita memperkatakan firman, apa yang terjadi, situasi yang terjadi kadang-kadang bertentangan dengan firman Tuhan. Untuk itulah Tuhan mau kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Tuhan mau kita be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menjadi kecut, jangan tawar hati. Ketika sesuatu belum terjadi sesuai dengan apa yang kita perkatakan, jangan menjadi lemah, jangan tawar hati, jangan menjadi kecut Bapak Ibu Saudara, tetapi teruslah memperkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau perlu mempercayainya dan memperkatakan firman sampai itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat hari ini satu contoh di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 20 dikatakan. Ayat yang pertama, pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang yang keluar atau masuk.
Bapak Ibu Saudara, karena takutnya bangsa Yeriko dengan bangsa Israel, mereka melockdown kotanya. Tidak ada seorang pun yang keluar atau masuk kota itu. Bapak Ibu Saudara, mustahil tembok kota Yeriko pada waktu itu bisa ditembus dengan kekuatan manusia. Bapak Ibu Saudara, waktu itu bangsa Israel tidak punya alat yang canggih untuk berperang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang berperang bagi bangsa Israel. Lihat di ayat yang kedua dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara, mustahil tembok Yeriko bisa ditembus. Ketika segala sesuatu tampak mustahil dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, dengarlah perkataan Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika situasi mungkin di keluargamu tampak mustahil, di pekerjaanmu, di bisnismu kelihatannya tampak mustahil, dengarlah firman Tuhan, dengarlah perkataan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yosua, ketahuilah bahwa Yeriko, kota Yeriko dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Dengarlah janji Tuhan, dengarlah perkataan Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita perlu juga mendengar petunjuk Tuhan. Dikatakan ayat yang ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata haruslah berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Ayat 9 dikatakan, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Bapak Ibu Saudara, perkataan kita berkuasa, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Tuhan mengingatkan lewat Yosua kepada bangsa Israel, selama kalian mengedari tembok Yeriko, janganlah berkata sepatah kata pun, kecuali kalau aku memerintahkannya kepadamu. Kenapa? Karena perkataan kita, pengakuan kita dapat membawa kita hidup dalam kemenangan atau hidup dalam kekalahan. Ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mengedari satu kali, tidak terjadi apa-apa sepertinya. Bapak Ibu Saudara, tetapi kemenangan sedang terjadi. Tuhan sedang mengerjakan kemenangan di alam yang mereka tidak bisa lihat. Bapak Ibu Saudara, apakah kita percaya ketika kita mentaati Tuhan, ketika kita mulai memperkatakan firman, sesuatu mulai terjadi. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita belum melihat itu terjadi, kita memakai perkataan, kita mengucapkan perkataan negatif, sehingga perkataan yang negatif membuat doa-doa kita tidak efektif, sehingga membuat apa yang kita doakan, apa yang kita katakan sebelumnya itu tidak terjadi. Kita membatalkan perkataan iman kita dengan perkataan yang negatif. Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar silent, kita perlu belajar tutup mulut. Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar memperkatakan firman Tuhan. Ayat 12 dikatakan, keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan.
Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka. Barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus menerus ditiup. Ayat 14, demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pasti ada banyak pertempuran di pikiran mereka. Kenapa kita lakukan ini? Sepertinya kok kayaknya aneh banget. Orang perang kok kita kelilingin tembok, nggak boleh bersuara. Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan dengan cara kita berbeda. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Apakah kita mau berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan jalan Tuhan? Ketika Tuhan memberi kita petunjuk yang sepertinya mustahil, nggak masuk akal dengan logika kita, Bapak Ibu Saudara. Inilah waktunya kita belajar trust, percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yosua belajar untuk mempercayai Tuhan, menguatkan dan meneguhkan hatinya. Tetapi pada hari yang ketujuh dikatakan mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Dan pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dan di ayat yang ke-20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Bapak Ibu Saudara, tembok apa yang menghimpit, menghalangi Bapak Ibu Saudara menerima janji Tuhan? Tembok kemustahilan itu akan runtuh ketika Bapak Ibu Saudara bersorak, memperkatakan kebenaran. Tepat pada waktunya Tuhan, tembok itu akan runtuh. Bukan pada hari yang pertama, bukan pada hari yang kedua, tapi pada hari yang ketujuh. Dan pada ketujuh kalinya mereka, setelah selesai 7 kali mereka bersorak dan dikatakan maka tembok itu runtuh. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota itu, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu Saudara, kemenangan Tuhan sudah sediakan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan genapi. Roma 9 ayat 28 berkata, segala perkataan yang diucapkan Tuhan pasti akan dilakukan oleh Tuhan di atas bumi ini sempurna dan segera. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melakukan, menggenapi janjinya. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, pada waktunya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Bapak Ibu Saudara, hari ini kuatkan dan teguhkan hati Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin kau telah berdoa selama hari-hari ini, selama 33 hari ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin kau sudah berdoa dan kau belum melihat jawaban Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengarlah perkataan Tuhan, dengarlah janji Tuhan, dengarkan petunjuk Tuhan, lakukan petunjuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Maka mujizat itu pasti terjadi pada waktunya Tuhan. Ketika kita menanti sampai itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Biarlah kita belajar mulut kita tertutup, agar kita tidak mengatakan perkara-perkara yang negatif, agar kita tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan iman kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara, mari engkau akui janji Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat 13 dan 14 dikatakan, sesungguhnya aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau percaya engkau akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup? Dan dikatakan ayat 14, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menantikan Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku mau menantikan Tuhan. Aku mau menguatkan dan meneguhkan hatiku. Aku mau menantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa buat setiap orang yang mendengar firman ini. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami. Biar kami terus mendengar perkataan-Mu, mendengar janji-Mu, mendengar petunjuk-Mu, dan melakukan sesuai dengan petunjuk-Mu. Dan biar kami menutup mulut kami dari berkata-kata negatif, sampai kami melihat perkataan Tuhan terjadi dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.